Selamat pagi, ketemu di jalur review lagi Mas. Saya pernah review satu TG ini, yang kali ini kita akan review ulang. Tapi memang waktu itu yo lagi awal-awal review, jadi masih kurang detail Mas. Hari ini kita akan review ulang dengan lebih detail. Saya punya produk dari Expiretis, produk yang tidak baru lagi, tapi masih banyak peminatnya. Saya punya Destiny Profesional, produk dari Expiretis. Ya, bentuk boxnya seperti ini Mas. Di sisi boxnya ini ada strip warnanya hitam, atas serat ini, dan ini yang set untuk diameter susunan pangkal masing-masing penampakan di pangkal penampakan dibandingkan dengan yang di ruang hidungnya masih nyata. Saya rasa sudah cukup jelas di nol. Destiny, produk dari Expiretis. Ya, bentuk boxnya seperti ini Mas. Di sisi boxnya ini ada spesifikasi singkat yang 450 ini, panjang reelnya 447 10 ruas, 58 cm ruas tertutup, 08 top diameternya dan bottom diameternya di 21,7 dengan berat 109 gram. Kita coba cek reelnya Mas. Oke, kita akan coba buka dulu dalamnya seperti apa. Ini sudah dapat sarung tegek juga di sisi bagian dalamnya. Cuma biasanya kalau sudah di custom sarung tegek ini jadi tidak kepake Mas. Nih, seperti ini bentuk sarung tegeknya. Warnanya hitam. Expiretis. Dan ini unitnya. Nah, beberapa mungkin agak ada apa ya sedikit bingung ya. Saya juga pertama kali waktu buka Destiny ini juga bingung, karena yang hampir mirip warnanya seperti Salazar, terus satu lagi yang kayak ini Mas, warnanya hampir mirip seperti ini. Ini warnanya kalau dari sini ini warnanya hijau, terus ke sini ini agak kuning keunguan, ini ungu, balik lagi ke warna hijau, jadi warnanya seperti gradasi kayak warna bunglon gitu Mas. Bahasa kerennya bonek bunglon, saya kurang begitu paham. Tutup belakangnya ini oval, sudah dilengkapi dengan seal karet. Ukurannya 17. Hanya saja ini di bagian belakang ini tidak dilengkapi dengan konektor logam, jadi ini ngulirnya, koneknya langsung ke bagian ruasnya, jadi tidak ada logam pengamannya. Di bagian sisi depan tutupnya ini juga sudah logam, konektornya ini foam busa bukan karet. Warnanya kuning emas, dan di ujung pangkal ruas ini sudah ada ring logamnya, jadi lebih aman, sama seperti Scorpio juga ada. Ini ada tulisan fishing tag ZT Master Destiny, ini yang ukuran 450, produk dari Expiretis. Sekarang kita akan timbang dulu beratnya. Ini kita bereskan dulu. Nah, Alexandria kelingan aku. Alexandria juga warnanya hampir mirip-mirip seperti ini. Kita akan timbang dulu berapakah beratnya. Apakah benar 109? Berat total semuanya ini dengan tutup depan dan belakang 144 gram. Kalau kita lepas tutup depannya, ini tanpa tutup depan, jadi berapakah? 125 gram. Ini kalau dengan tutup depan 144 gram. Kalau tanpa tutup depan dan belakang, kita coba timbang, karena tadi di box tertulis 109 Mas. Oh, ternyata ya bener lah, 111 gram Mas, 110 gram tanpa tutup depan belakang. Kalau dengan tutup belakang jadi 124 gram. Jadi ini lumayan berat, fungsinya untuk stabilizer. Sekarang untuk panjang tertutupnya. Diameternya dulu Mas. Diameter di sisi belakangnya ini lumayan besar. 24,4. Kalau dengan Salazar kurang lebih sama ya. Ulangi lagi. 23,8.
kok beda-beda ya, 23,8. Untuk di depannya sini 18,7. Sekarang panjang tertutupnya kita akan ukur dari pangkal ruas sampai ujung sini 59 cm mas, 59 cm. Dan ini di tangan ini cukup nyaman sebenarnya ya, cuma kalau bagi saya masih terlalu besar. Tutup belakangnya ini sudah logam, ada sil karetnya, motif gagangnya seperti ini ada tulisan Expiratis besar, ini logo Expiratisnya. Di bagian tengah ini ada tulisan Destiny. Nah, di bagian ujung ruas ini sudah ada reng logamnya, dan tutup atasnya juga sudah logam, warnanya kuning emas. Di sisi bagian belakang ini lengkap mas, ada tanda peringatan, ada hologram, ya, ada logo Expiratis. Kalau warnanya sama dengan dari sisi bagian depannya. Nah, ini detail warnanya seperti ini. Ini gradasi antara hijau metalik, ungu, biru, dan kuning mas. Oke, kalau saya nyebutnya ke warna bunglon. Warna-warni. Untuk diameter susunan ruas tampak dari belakang seperti ini. Oke, lumayan rapat. Dan ini yang saya sampaikan tadi, belum ada konektor logamnya di bagian belakang ruas. Ini ulirnya langsung konek ke bagian ruasnya sini. Nah ini tutup belakangnya. Ukuran 17, sudah ada sil karetnya. Susunan ruas diameter dari sisi depan seperti ini. Oke, ini ujung ruasnya ini sudah rolling tip dan sudah ada ring logamnya di ujung ruas pangkal sini. Dan tutupnya seperti ini bentuknya. Ini logam, konektornya ini foam bukan karet. Sekarang kita akan hitung jumlah ruasnya mas. Wah seperti ini. Ini motif karbonnya spiral mas, dan spiralnya ini rapat. Horizontal bukan diagonal ya pak, bukan miring. Jadi spiralnya itu muternya ulir rata. Kadang ada beberapa kan yang ulirnya itu melintang miring, kalau ini lurus. Destiny ini di ujung masing-masing ruas ini ada catnya warna biru mas. Ini bisa keluar. Oke, enggak apa-apa, 1 dan 2-nya enggak bisa keluar karena ujungnya di tali, takut hilang mas, nanti ketelingsut. Ini di pangkal masing-masing ruas ini sudah ada nomor serinya. Oke, ada nomor serinya 076 5C07 dan seterusnya sampai ke ruas ujung. Nah ruas kedua, ruas pertama ada? Oh, ruas pertama tidak ada, hanya saja di bagian pangkal sini ada capnya warna biru. Oke, nanti saya lihatkan dari jarak dekat biar lebih jelas mas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 ruas. Expiratis Destiny ini yang ukuran 450. Penampakan ketebalan dari sisi belakangnya seperti ini. Nanti saya ukurkan biar lebih detail seperti biasanya mas. Di pangkal masing-masing ruas ini sudah ada nomor serinya seperti ini. Motif ruasnya seperti ini, karbon spiral. Nah, ini spiralnya ini rata, bukan menyilang ya mas, roto. Sampai ke ruas bagian ujung ini semua sama, warnanya hitam glossy, dan di ujung setiap ruas ini sudah ada cat warna birunya. Bukan sudah ada, tapi memang ada catnya. Oke, nah seperti ini motif ruasnya. Penampakan ketebalan dari sisi depannya seperti ini. Nah, seperti ini motif karbonnya.
spiralnya seperti ini. Dari pangkal sampai ujung semua sama. Ini lebih dekat lagi biar jelas. Oke, sudah jelas ya Mas, ini paling cedak ini. Oke, sekarang kita akan coba ukur diameter dan ketebalannya. Masih juga ada beberapa yang komen di YouTube saya, Mas kalau ngukur ketebalan ruas itu sisi depan bukan belakang. Beberapa kali juga saya menjawab dengan jawaban yang sama. Jadi tidak semua ruas TG itu ketebalan antara ruas belakang dan depan itu berbeda Mas. Kadang ada beberapa TG itu yang ketebalannya sama. Jadi tidak semua join ruas itu menebal. Kadang ketebalannya juga sama. Oke. Nanti kalau ada saya lihatkan Mas. Oke, kita ukur dulu. Ini mulai dari ruas pertama. Ujung ini karbon solid padat 2,5 mili di bagian pangkal. Dan ujungnya ini sudah rolling tip. Oke, kita ukur di bawah rolling tipnya sini 0,8. Oke. Untuk ruas kedua diameter belakangnya 4,6, diameter di depannya sini 3,2. Oke. Untuk ketebalannya kita coba cek apakah bisa. Ini 0,4 di sisi belakang, kita cek di sisi depannya, mudah-mudahan bisa. Ini 0,3. Oke, ada selisih 0,1. Untuk ruas ketiganya diameter belakangnya di 6,8, diameter depannya 5,1, ketebalan di belakangnya 0,4, ketebalan di sisi depannya 0,3 sama. Untuk ruas keempatnya diameter belakangnya 9,2, diameter depannya 7,3, ketebalan di belakangnya 0,5, ketebalan sisi depannya 0,3 sama. Untuk ruas kelimanya diameter di belakangnya 11,0, diameter di depannya sini 9,7, ketebalan di sisi belakangnya 0,5, ketebalan di sisi depannya 0,3. Untuk ruas keenamnya diameter di belakangnya 12,9, diameter depannya 11,6, ketebalan di sisi belakangnya 0,4, ketebalan sisi depannya 0,3. Depannya 0,3 semua ini. Ruas ketujuhnya diameter belakangnya 14,8, diameter depannya 13,7, ketebalan di sisi belakangnya 0,4, ketebalan sisi depannya 0,4. Nah ini contohnya ini Mas. Oke, jadi ketebalan antara ruas belakang dan ruas depan ini sama 0,4. Oke, tadi sudah lihat ukurannya ini ya, 0,4, di depannya sini juga 0,4 sama ya Mas, depan dan belakang. Jadi tidak semua ruas join itu menebal Mas, kadang ada yang sama karena memang strukturnya dibuat di sebelah depan ini diameternya kecil dan belakang ini diameternya besar. Jadi bukan berarti joinnya itu selalu jendol. Di beberapa joran memang beberapa ruas joinnya itu ditebalkan karena dia punya permukaan atau diameter yang hampir rata. Paham? Oke, lanjut. Ruas ke-8-nya 16,1, ruas depannya 15,3, diameter belakangnya 0,4, diameter depannya ini 0,4 sama ya Mas. Ini juga sama, diameter depan ketebalan ruas di depan dan di belakang sama 0,4. Ke-9-nya diameter belakangnya 17,5, diameter depannya 16,9. Untuk ketebalannya di sisi belakangnya 0,4, di sisi depannya 0,4. 0,5.
04 ya Mas. 04 sama. Berarti ruas kedua, 3, 4 dari belakang ketebalannya sama 04. Jadi depan dan belakang itu ketebalannya sama. Kita coba ukur yang ruas paling pangkal, berapakah ketebalannya. Oh, ini kalau ini tebal 0,9 Mas. Karena memang biasanya ruas pangkal itu dia lebih tebal dan lebih berat. Karena di samping untuk penyeimbang beban, juga untuk kekuatan. Oke. Saya kira sudah semua. Sekarang kita akan lanjut untuk cek action dan bendingnya seperti apa Mas. Expiratis Destiny ukuran 450. Kalau mau tahu atau dengar ruasnya kalau dibenturkan suaranya seperti ini Mas. Nah, ini. Jadi suara TG itu masing-masing berbeda Mas. Ada yang suaranya kerunteng, bahkan ada yang ting. Oke, detail produknya sudah. Sekarang kita akan lanjut ke action dan tes bending juga panjang reelnya. Mudah-mudahan nanti tidak ada yang lupa Mas. Oke, bagi yang mau produknya bisa langsung datang ke toko Mitana Layan Ambarawa atau bisa cek link di bawah video ini. Kalau yang nggak muncul bisa cek di deskripsi videonya. Oke, jangan lupa bikin video unboxing Mas. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk cek actionnya seperti apa Mas. Expiratis Destiny. Ini ruas ujungnya ini besar Mas diameternya. Kalau rata-rata kan 1,6, 1,8, terus 1 mili. Nah ini malah 2 lebih tadi ya kita ukur. Oke, actionnya seperti ini. Ini. Kalau dari sisi action ini kaku Mas. Dibandingkan dengan yang kemarin terbaru yang sudah kita review yang Gravity. Ada juga Geisha, masih lebih kaku ini. Jadi dari bagian depan ini kaku. Nah, ini gerakannya ini apa ya, di bagian depan ini kaku, di bagian tengah yang banyak gerak. Hanya saja sudah lebih proporsional dibanding beberapa hari kemarin juga kita sudah review yang Oregon Glute. Lucu actionnya. Kalau ini sinkronisasinya bagus untuk actionnya Mas. Ini saya balik dari sini. Nah ini seperti ini actionnya. Untuk center bebannya ini ruasnya berapa tadi, 60 sentian ya Mas. Ini ada di ruas ketiga tengah. Tapi dipegang ini sudah nyaman Mas, tidak berasa berat di ujung atau tengah. Ini beratnya sudah proporsional. Jadi kalau mungkin mau ditambahkan sedikit stabilizer lagi, tambah karet bakar atau gagang Eva atau cok, atau tambah rel untuk tambahan stabilizer sudah lebih enak. Cuma beban totalnya nanti jadi lebih dari 100 graman, tadi juga sudah kita timbang. Ada beberapa rel kemarin yang sudah kita review juga yang beratnya sekitar 70 graman. Lah kalau dipasang di sini jadi rasanya tambah top. Saya lihatkan actionnya dari belakang. Nah, seperti ini actionnya Mas. Ini termasuk kaku ini Mas. Di ruas ujungnya itu karena besar. Cuma biasanya resikonya kalau ruas ujungnya itu solidnya besar, resikonya nanti di ruas kedua dan ketiga atau di belakangnya lagi. Oke, sudah jelas, kaku top. Sekarang kita akan cek bendingnya di beban 155 gram dan 252 gram. Saya akan pasang yang 155 gram dulu. Nah, sudah terpasang. Kita akan coba angkat, kita cek bendingnya di bagian ujung dulu. Nah ini Mas, joran-joran di harga kisaran 1.900.000 ke atas, rata-rata bendingnya bagus. Ini bending bagian ujungnya, sambungannya di sini. Ini bendingnya sudah bagus. Nah, ini mulai dari ruas keempat, ketiga, kedua. Jadi sinkronisasinya sudah bagus di 155 gram. Kita lihat secara keseluruhan 155 gram hanya melengkung sampai di ruas ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 dan 6. Oke. Dan rasanya masih nyaman. Ini kelihatan bendingnya.
Oke, sekarang kita ganti yang 252 gram Mas. Seperti apakah bendingnya? Kalau bending ruas ujungnya tidak perlu diragukan, karena ruas pertamanya diameternya besar. Hanya yang perlu dipertimbangkan yang ruas kedua dan ketiganya. Oke. Untuk bending ujungnya seperti ini di 252 gram. Tidak perlu dirisaukan Mas. Jadi yang perlu dirisaukan hanya ruas 2 dan 3-nya. Jadi join antara 4 ke 3 dan 3 ke 2. Oke. Kalau ikannya semakin besar, biasanya bebannya nanti ke ruas antara 3 dan 4. Yang paling riskan perlu diperhatikan. Oke. Ini bending depannya seperti ini. Kita akan lihat secara keseluruhan bendingnya seperti apa di beban 252 gram. Seperti ini bendingnya Mas. Oke, saya rasa sudah cukup jelas. Ini 252 gram aman dan bendingnya bagus Mas. Oke, saya rasa cukup. Sekarang kita akan cek panjang reelnya, apakah ada 450 atau tidak. Kalau di spek tadi tertulis hanya di 447, tidak ada 450. Kita akan coba buktikan Mas. Expiratis Destiny mulai dari 0, apakah ada 450 reel atau sesuai tertulis 447. Oh, ternyata reel Mas ini 450. Jadi 453 kalau sampai ujung benang. Real berarti Mas. Oke, itu tadi reviewnya. Saya kira sudah cukup semua Mas. Beberapa kali ada yang tanya ke saya, Mas, rekomendasi joran teke yang kaku. Biasanya saya hanya menyarankan joran teke yang baru saya review Mas, yang rasanya saya masih ingat. Kalau yang sudah lama seperti Destiny ini memang saya kurang banyak merekomendasikan. Karena apa? Karena reviewnya sudah lama Mas. Rasanya ini lali, ini kaku apa medium apa hard itu lupa. Jadi mohon maaf. Kembali lagi saya sampaikan secara kesimpulan, Destiny ini punya spesifikasi yang kaku Mas. Cuma harganya yang lumayan, kalau menurut saya lumayan cukup menguras kantong. Ini di Mitra Nelayan harga 1.300.000 Mas. Dibandingkan dengan beberapa yang sudah kita review seperti Davy Jones yang saya sudah masih ingat rasanya. Dari sisi rasa kurang lebih sama, cuma dari sisi kaku memang Destiny ini ternyata lebih kaku daripada Davy Jones. Oke. Untuk actionnya juga sudah seimbang antara depan dan belakang, tidak seperti Oregon Glut yang kemarin yang megol-megol di bagian tengah sampai ke belakang. Terus dari sisi beban secara keseluruhan juga tidak terlalu berat. Dari sisi kualitas karbon juga bagus. Ya itu saja. Minusnya yaitu cuma harganya larang. Nah, kalau mungkin mau dibetelkan yang harga mungkin hampir sama seperti kelas Raybon RR dan BESN Black, itu yang harga kurang lebih sama dengan kualitas yang tidak jauh beda. Jadi kalau yang mau milih tege, kalau dari sisi warna memang menarik sih, cuma saya kurang sukanya saja di bagian ujung tiap ruas. Nah ini ada cat warna birunya, ini jadi kurang menarik Mas. Ini karusnya kalau dibikin polos saja malah lebih bagus. Tapi ya itu namanya selera ya Mas. Mungkin ada juga yang suka seperti ini. Saya kira untuk kesimpulan dan untuk reviewnya saya cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau sharing-sharing bisa langsung di kolom komentar. Kalau ada yang mau produknya bisa langsung check out di link di bawah video ini atau di deskripsi. Kalau yang dekat dengan Ambarawa bisa langsung datang ke toko Mitra Nelayan Ambarawa. Terima kasih sudah menonton. Sehat selalu, lancar rezeki. Besok kita review lagi. Bukan mancing lagi, tapi review lagi. Terima kasih. Kita cek hasilnya seperti apa Mas. Cek 1 juta itu hasilnya seperti apa.